orang jangan pamrih, jangan ayang di berek jelema gitu. Kalau kita dalam melakukan amal ibadah ataupun dakwah, sampai ya semata-mata ya diberi ku Allah aja, yang diberi sama Allah, ingin diberi rezeki oleh Allah, ingin dicukupkan oleh Allah ya. Sehingga orang yang seperti itu mual masalah dalam kehidupannya dan dalam ibadahnya. Kan rata-rata orang yang bermasalah dalam kehidupan dan dalam ibadahnya itu apa? Gara-gara tidak ikhlas. Terus apa? Ya. Kalau orang tidak ikhlas dalam memakmurkan masjid, ayo pasea, ya ayo pasea. Tapi kalau orang ikhlas, dia tuh nggak peduli, dia nggak perlu dengan imbalan dan dia nggak perlu dengan ucapan terima kasih. Sampai utara ikhlasnya dalam beribadah, orang ngesodako kata, jadi sebut-sebutkan aja orang tanya, jadi umumkan kata, pasti marah. Orang jadi santai. Contoh menutup ikhlas lah, biomongin hidup nanti itu, daya tersebut lain. Tapi orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadahnya, peduli itu penting orang mana ridho Allah. Wah, orang pun mau senang, ia jadi tulis ke dalam proposal, padahal orang tempang aktifnya. Orang tempang berguna, nah orang tadi tulis di beberapa tak jelema itu ikhlas. Ya. Kalau ikhlas, mah dia tidak peduli disebutkan atau nggak disebutkan. Yang penting dia mendapatkan di doa. Itu mencontoh di Konoha di sana di Wakanda di Mataya. Ya. Begitu, maka dia akan senantiasa mendapatkan kabar gembira di sisi Allah gara-gara dia menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, lurus hatinya. Siapa seperti itu? Mudah-mudahan hatinya orang dibimbing oleh Allah supaya bisa meraih ketakwaan. Coba buka lagi ayatnya di dalam surah Az-Zumar lagi, tapi ayatnya ke-18. Surah 39 lagi, tapi ayatnya 18, ayat ke-18 masih menguatkan daripada apa yang saya sampaikan barusan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahu Ya, ini ya, dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Az-Zumar ayat ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan tapi dia lebih memilih perkataan Quran. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ulaika hum ulul albab, dan mereka orang-orang yang cerdas. Jadi kembali lagi ya, kalau kita ingin beruntung dalam kehidupan dunia ini, kita ingin diamankan kehidupan dunia dan akhiratnya,
ingin senantiasa dimudahkan segala sesuatunya. Ingat ya, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa maka baginya akan senantiasa mendapatkan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan. Jadi dengan ini kita harus meyakini bahwa tidak ada solusi yang terbaik kecuali ketakwaan. Dasarnya apa? Iman, Pak. Iman teh yakin bahwa orang teh bakal ditulungan oleh Allah. Yakin bahwa orang teh akan dibereskan masalah Allah. Yakin bahwa orang teh akan diselesaikan masalah hutang-hutangnya. Yakin aja. Ikhtiarnya gimana? Hatinya berserah kepada Allah, tapi raga terus berbuat kebaikan, terus bergerak, terus silaturahmi, terus memakmurkan masjid, terus menjadi wasilah untuk kita itu menjadi penggerak kebaikan. So, bergerak dong dijiwai. Untuk pusat dan kita dan sekolah. Saya dengan sekolah kamu udah bergerak, ya, supaya sehat, Pak. Di pamika Pak, misalkan biasa gerak itu kali pensiun, Bapak tetap gerak biasa tidak mana. Bisa gerak kalau soalnya otak mikir, kumaha ya, udah pikiran. Tapi ketika kita terus bergerak, biasanya apa? Sehat, lahirnya sehat, batinnya. Berat badan ideal, kolesterol daya, itu maksudnya sehat, gitu ya. Asam urat normal, terus nanti Pak, darah tinggi normal. Syaratnya apa? Bergerak, Pak. Habis besok ngisi pengajian subuh di Parakan asli masih bilang, ya bapak-bapak Yusona ada 45 tahun tapi seger gitu. Jika 75 tahun adalah gitu ketika ayo udah bang Yusona 75 jika ada 45 ditaruh bapak ini seger. Abdul Mantas 20 tahun jalan kaki senang wanita. Tas subuh tes saja pantas saja gitu. Tas saya oke. Tas sekolah ini aki-aki mata sekolah. Yuswana disaminya 80-an tapi seger. Kunaon Pak amalan nama? Abdi teh upami pada tahajud ibadah. Jadi ibadah selalu tahajud lah. Coba kalau yang penting awet anom seger wae kulitnya fresh sehat. Ibadah satu aja tahajud. Kalau saya dari tahajud itu kebenaran atau sebelum subuh atau nih so seger. Ibadah ku citis Pak. Citis ya fresh. Ya tidak tahu sebadan untuk perusahaannya jika tidak kawannya. Upami abdi menuju terhadap badan ujian, tapi lawan menuju sehat secara citis. Ternyata memang ada penelitiannya ya, mandi subuh itu sehat gitu. Tidak ada sebab ya. So tiba subuh bapak teh inventarisir naon hal-hal yang membuat kita sehat. Makanan tadi dijaga, segera beres ya, tong segala belas. Saya tahu biasanya mensos lebaran seuduk tidak lama betul. Dokter teh para aja soalnya no segala belas, segala belas. Ya opor, rendang, nanti subuh, nanti bolu, kue,
disuruh ngalam bro Takdir, orang baru siasat Pak Idul Kurban kumaha ya carana gitu. Supaya orang tenang bro gitu. Ya dijagi lah gitu dah. Kata Allah tekulu wasrohu wala tusrifu. Intinya mah makan minum tapi jangan berlebihan. Coba nyicip boleh silahkan. Sudah dari batin, gak usah dari jadi geling batin apa? Kayak sate ya, tapi tahu lupa majikan. Coba lagi cerita nama itu Pak. Jadi kalau kita hubungkan korelasikan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya kita mengaplikasikan Quran ini? Sebenarnya agama itu mudah adinu yusuf. Allah itu tidak menghadapi kesulitan. Allah itu menghadapi kemudahan. Contohnya nama. Orang upah menuju safar kan boleh dikosor, boleh dijamah. Upami orang ketika Ramadannya tidak mah boleh diganti dengan hari yang lainnya. Bukan begitu. Jadi jangan menganggap wah Quran itu berat, serem, susah. Enggak. Sebenarnya kalau kita yakini bahwa Quran itu solusi dari Allah, kalau kita ingin bahagia menjalankan Quran, terus kita benar-benar mengimani dan menjalankannya, justru di sana banyak ketenangan, kebahagiaan. Justru di sana kita akan temukan sesuatu yang indah dalam Al-Quran, sesuatu yang membuat hidup kita tenang. Ayatnya lain yang menjelaskan bahwa di dalam Quran itu enak, enjoy, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani kecuali dengan kesanggupannya. Alhamdulillah sarapan tersebut ya. Ada yang Bapak fokusan pakai bala ya, saya kata Salah satu tidak siap. sedang disuruh suruh teh tak 4 genap tamian 10 menit jantan 5 genap sebaiknya terus sebenarnya 4 sama 45. 10 menit terima ayat 47 pilih pada no taros benar atau diskusi pilih ayat silakan. Apa namanya, sebenarnya untuk kita hidup tenang itu bagaimana kita mengelola hati ya Pak ya? Betul. Tidak terlepas dari itu. Nah, kalau hati kita bisa tertata, bisa terkendali gitu, di samping membaca ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, permasalahannya kalau sudah kita menata hati, tapi tetap aja masih timbul sesuatu yang kurang berkenan dalam kehidupan ini. Nah, strategi apa yang harus kita pakai baik dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran? Terima kasih Pak. Nah, solusinya dari pertanyaan Bapak tadi ada di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surah 13 ayat 28 surah 13 ya ayat 28 dan 29 yang di sana dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah hati ini akan menjadi tenang. Jadi ketika hati tenang tadi ya rezeki datang, solusi datang. Tetap yang namanya hati itu perlu namanya ala bizikrillah tatma'innul. Jadi bingkai tetap taat kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maksudnya kita benar-benar menjauhi larangannya dan terus merapat mendekat kepada ketaatan, kepada amal soleh. Nah itulah yang jadi solusi ya. Sementara ketika kita rumusik wae susah wae biasanya karena kita berpaling dari jalan Allah ya. Ya ayat 28
Kenapa rungsingnya ketika kita menjauh dari ayat-ayat Allah? Ada lagi ayatnya di dalam surah Toha. Ayatnya itu ayat ke 114 kelas. Surah Toha-nya buktinya kalau kita lepas dari Al-Quran, hidup orang teh bakal rungsing, bakal susah, bakal ribet, nggak tenang. Hati-hati lah misalkan orang sekarang banyak sedih, banyak susah, banyak ribet. Berarti apa? Berarti kita itu biasanya berpaling dari Al-Quran. Ya. Tapi kalau hidup kita tenang, bebas dari khawatir, bebas dari sedih, bebas rasa takut, ya, maka dia itu la khaufun wa lahum yahzanun. Coba Toha ayat 124 artinya aja. Toha 124 surah 20. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Ya. Di sini waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan, maksudnya Quran, maka dia akan menjalani kehidupan sempit, rungsing. Jadi memang kita bisa ukur, Pak. Kalau hari ini bilang bakal ribut, bakal susah, ini masalah terberes-beres, koreksi, Pak. Barangkali ada perilaku kita, ya, yang bertentangan dengan Quran. Tapi sebaliknya kalau kita tenang, artinya kita tidak takut, tidak sedih. Bismillah, kehidupan kita jalani. Nunggu mawat langsungnya, mawat masuk surga, insya Allah. Nah itu ciri-ciri kita memiliki petunjuk Allah. Tenang, gitu. Itu sebagai solusinya bagaimana kita bisa menata hati, dan menata hati itu pakarnya daripada kita mengikuti petunjuk Quran. Sumber ketenangan, kebahagiaan ketika kita mengikuti Quran. Yang paling prinsip, ya, modal utama supaya hati kita tenang, kita bisa menata hati dengan sebaik-baiknya, landasannya adalah Quran. Ada lagi? Silakan. Itu Bapak gilirannya. Kalau yang kedua nanti silakan. Nanti habis suruh boleh kita diskusi. Ya. Kan kalau kita lihat itu kan menata hati, ya. Tampilannya kan kayak gitu kan. Ya. Kalau kita melihat sahabat, umumnya sebagian besar sahabat itu hidupnya dalam kondisi yang mungkin kalau istilahnya berkecukupan, tidak berkecukupan gitu. Itu seperti apa tampilan orang yang sudah bisa memanage hati dengan segala macam yang sudah dijelaskan ini. Yang misalnya orang berkecukupan, misalnya para ustadz yang berglamor atau gimana gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Pahami dengan hadis Rasulullah SAW bahwa sekaya-kayanya di antara kamu adalah yang paling kaya hatinya. Artinya dia bisa mengelola hati dengan sebaik-baiknya dengan qanaah. Qanaah itu kan merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan, dan yang bisa mengamalkan ini adalah para sahabat. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. 9-nya orang kaya ternyata, hanya 1 yang miskin. Itu apa? Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali itu bukan berarti beliau kurang ilmu atau kurang kepandaian atau kurang namanya life skill, ya, keahlian. Tapi memang itu pilihan hidup beliau mencontoh daripada
Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu kalau beliau ingin bermewah-mewahan bisa, itu rumahnya mewah, misalkan makanannya mewah bisa, tapi beliau memilih pola hidup yang sederhana. Sampai-sampai pernah 1 bulan itu tidak nyala api di rumahnya, di rumah beliau. Itu bisa seperti itu. Gimana? Karena betul-betul yang menjadi prinsip kehidupan mereka adalah takwa, dan takwa itu kata Sayyidina Ali cirinya ada 4. Pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua al-amalu bitanzil, senantiasa beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah al-qanaatu minal qalil, senantiasa cukup walaupun dengan sedikit. Dan yang keempat adalah al-istidad di yaumil akhir, senantiasa menyiapkan untuk hari setelah kematian. Jadi memang kalau sudah menetapkan di sisi seseorang ada yang lapangan bersyukur, kalau lapang bersyukur, kalau sempit bersabar, karena yakin bahwa ukuran ketika Allah mencintai seorang hamba bukan dibanyakan hartanya, ditinggikan jabatan atau diberikan pangkat atau kekuasaan. Di dalam hadisnya mayulidillah bi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka dipahamkan agamanya, artinya dia bisa istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, karena sudah masuk suluk, bahwa untuk meraih semua itu ya, kita harus memahami dengan hadis Rasulullah SAW, ajaban li'abdil mu'min, ya. Ajib, luar biasa apa yang terjadi kepada orang yang beriman. Idza asabathu syarrosya, ketika ditimpakan kepadanya dengan sesuatu yang menyenangkan di hidupnya, syakar, dia bersyukur, fakana asmailullah, dan syukur itu jadi pahala, jadi kebaikan. Wa idza asabathu dharra sabara, ketika ditimpakan kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar, makanya supaya sabar itu jadi kebaikan bagi diri, dan tidak terjadi kecuali orang-orang beriman. Nah, wujudnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita ingin mengamalkan hal tersebut, cukuplah dengan mengamalkan kita senantiasa bersabar ketika sulit, kita sempit, kita susah, dan bersyukur. Ya, artinya menggunakan segala fasilitas ya oleh Allah itu, diberikan kekayaan, kemudahan, rezeki, kesehatan, itu dipakai ketaatan, jadi kebaikan. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang buat kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak sing syariat teras, lancar rezeki, panjang yuswadina saya, dan wafatnya kelak dalam pada husnul khatimah. Kita akhiri saja dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.